dia jelaskan kepada saya, Dek, kalau di sini kalau kita pakai salib itu bukan melambangkan kita orang Kristen ataupun kita percaya Kristus, tetapi sebagai hiasan gitu. Ya. Kan dari perjalanan mulai ini kita tahu bahwa orang yang bersama dengan kita yang Katolik itu mereka itu sangat memaknai dengan simbol, dengan salib itu. Apalagi kalau di dalam gereja itu mereka sangat kayak gimana ya, kayak menghargai dengan salib itu. Kalau menurut Mona, apakah itu tidak menjadi penyembahan berhala atau gimana ya? Ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kita mereduksi makna salib itu dengan reduksi yang berlebih-lebihan, maka salib tadi yang harusnya hanya sebagai simbol untuk menyampaikan makna rohani, makna moral, dan makna teologi, tetapi malah sebaliknya simbol-simbol tadi diberikan makna yang berlebih-lebihan, bahkan mungkin dikultuskan. Sikap mengkultuskan simbol justru bertentangan dengan apa yang dimaksudkan oleh Alkitab. Ya, karena segala sesuatu kalau sudah dikultuskan oleh Alkitab itu didefinisikan sebagai berhala baru. Ya, artinya Tuhan baru. Jangan kamu membuat segala macam patung dalam bentuk apapun. Ya, dalam bentuk apapun. Ya, bahkan kadang-kadang ya, di dalam kita berdoa pun, kita sudah membuat patung di dalam doa kita. Loh, kok bisa, Pak? Nggak usah kita berpikir soal salib yang diberhalakan. Kalau salib diberhalakan, itu sudah jelas ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku dalam bentuk apapun. Kalau salib sudah diberhalakan, berarti sekalipun tadinya itu memiliki makna rohani, tetapi karena sudah disimpangkan artinya, ya jadi salah. Gitu ya. Tetapi ada lagi simbol-simbol yang secara abstrak. Ada simbol-simbol abstrak yang tidak nampak secara fisik, tetapi itu kemudian bisa menjadi berhala. Contoh saja ya, misalnya ada orang Kristen berdoa. Ketika dia berdoa, kemudian dia membayangkan Tuhan Yesus. Dia membayangkan Tuhan Yesus di dalam doanya. Ya, dia membayangkan. Jadi sebelum doa, dia bayangkan dulu wajahnya Tuhan Yesus, seperti yang ada di gambar-gambar itu. Kemudian setelah dia mendapatkan bayangan atau gambaran Yesus itu, lalu dia berbicara. Dia berdoa kepada imajinasi yang dia buat. Yaitu, dia telah mengimajinasikan Yesus. Di dalam pikirannya dia mengimajinasikan Yesus itu matanya bagus ya. Dia rambutnya agak panjang, ada brewoknya, ya. Terus dia menggunakan baju warna putih, jubahnya juga. Pokoknya digambarkan seperti di lukisan-lukisan. Setelah itu, baru dia berdoa kepada gambaran yang dia buat dalam pikirannya itu, seolah-olah dalam doanya itu dia bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Ya, beberapa teolog mengatakan bahwa doa yang seperti ini adalah doa mistik. Artinya, orang tadi telah menciptakan berhala baru, tetapi bentuknya adalah Tuhan Yesus. Tidak dalam bentuk fisik, tetapi dalam bentuk imajinasi. Mereka mengimajinasikan Tuhan Yesus, lalu setelah imajinasinya terbentuk, dia bercakap-cakap dengan imajinasinya itu. Tetapi itu dia lakukan semuanya di dalam doa. Nah, doa yang seperti ini pun, ya, doa imajinatif, ini adalah doa yang tidak benar. Kenapa? Karena dia telah menciptakan Yesus. Nah, perhatikan kalimat saya, menciptakan Yesus. Jadi, dalam imajinasinya, dia seperti seolah-olah membuat patung Yesus secara imajinatif. Lalu kemudian, setelah jadi patung imajinatif, dia berbicara dengan patung Yesus. Jadi, kalau dia berdoa dengan cara seperti ini, dia tidak berdoa kepada Tuhan Yesus, tapi dia berdoa kepada patung Yesus yang dia buat
dalam imajinasinya pada waktu dia berdoa. Ini pun doa yang salah. Dengan cara imajinasi seperti ini aja sudah salah, apalagi kalau kita kemudian mengkultuskan simbol-simbol yang ada di dalam Alkitab. Dikultuskan. Itu juga akan menjadi berhala secara fisik, gitu. Dan semuanya itu, ya kalau kita menggunakan istilah di dalam perjanjian lama, jahat di mata Tuhan. Ya, bangsa Israel menyembah berhala dikatakan sebagai kegiatan yang jahat di mata Tuhan. Nah, kalau kita mengkultuskan simbol, ya kita jahat di mata Tuhan. Kita membuat patung-patung dalam imajinasi kita, itu juga jahat di mata Tuhan. Tapi coba kalau kamu tanya kepada masyarakat Kristen, berapa banyak masyarakat Kristen yang kalau berdoa itu membayangkan Tuhan Yesus? Banyak. Banyak sekali. Kalau dia membayangkan Tuhan Yesus, berarti kan dia menciptakan dengan imajinasinya dia gambar Tuhan Yesus. Kemudian setelah gambar Tuhan Yesus tercipta, dia ngobrol dengan gambar yang dia buat. Ya, artinya kan dia membuat patung dalam bentuk apapun dan berkomunikasi seolah-olah patung itu adalah Tuhannya dia. Jahat di mata Tuhan. Makanya kalau berdoa harus mempunyai sikap yang benar ya. Jangan-jangan ada beberapa dari mahasiswa teologi yang masih punya kebiasaan doa yang seperti ini. Harus bertobat ya, kalau ada ya. Tapi saya percaya di Duta Panisal nggak ada ya. Duta Panisal baik-baik semua. Iya, gitu kira-kira. Mana? Ada lagi?